Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira yang saya banggakan. Jumpa kembali bersama Ibu Aulal Inayah dengan Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas untuk mengikuti pembelajaran baik luring maupun daring. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di kemudian hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, yaitu sebelum kita berdoa agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk materi kali ini yaitu bab 8 melanjutkan materi pembelajaran Kamis lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili Musabihah, yaitu meraih kasih Allah SWT dengan ihsan. Dengan KD 4.24, yaitu kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia sesuai pesan Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Untuk melanjutkan minggu lalu, yaitu untuk materi saat ini, yaitu menerapkan perbuatan ihsan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu berbuat ihsan kepada Allah. Berbuat ihsan kepada Allah yang pada dasarnya kita berbuat baik kepada Allah dalam hal beribadah kepada Allah SWT, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti sholat, puasa. Sedangkan untuk ibadah ghairu mahdhah yaitu ibadah yang ada kaitannya hubungan manusia dengan manusia atau bersifat sosial seperti jujur, santun terhadap sesama, dan lain-lain. Nah, ihsan kepada Allah mengandung dua tingkatan. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Berarti seorang yang beribadah kepada Allah SWT seakan-akan melihatnya, akan mendorong dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama. Karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan yang akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT jauh dari motif riya atau sombong. Terus untuk yang kedua, yaitu berbuat ihsan kepada sesama makhluk Allah. Ini ada beberapa bagaimana cara kita berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Di antaranya yang pertama yaitu ihsan kepada kedua orang tua.
Cara berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita ini merupakan kewajiban bagi kita, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Ihsan kepada kedua orang tua, caranya kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua diantaranya tidak bertindak kasar kepada kedua orang tua kita. Kita harus ingat, pada waktu ibu kalian mengandung selama 9 bulan, dan setelah itu lahir, kalian semua disusuinya sampai selama 2 tahun. Maka sudah sepatutnya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jika kalian dimintai tolong orang tuanya, kalian tidak boleh membentak kedua orang tua. Harus patuh dan taat kepada kedua orang tua kalian. Yang kedua, kita janganlah sampai menyakiti hati kedua orang tua kalian dengan cara bertindak kasar, baik memukul ataupun membentak. Saya lanjutkan. Yang ketiga, cara kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua diantaranya selalu menuruti keinginan orang tua asal tidak bertentangan dengan agama. Jika dengan bertentangan agama, kita tidak boleh untuk mematuhi, tetapi menolaknya pun harus dengan bahasa yang ma'ruf atau bahasa yang baik. Seburuk apapun yang namanya orang tua, tetap kita harus merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Saya lanjutkan. Yang keempat, berbicara dengan kata-kata yang mulia kepada orang tua. Gunakanlah kata-kata yang sopan atau bahasa yang halus untuk berbicara dengan orang tua agar tidak menyinggung perasaan mereka. Jadi kalau berbicara sama kedua orang tuanya, hendaklah dengan suara yang rendah, jangan sampai menyinggung perasaan orang tua kita. Saya lanjutkan. Cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan mereka. Hormati kedua orang tua kalian, lebih dari kalian menghormati diri kalian sendiri. Dan doakanlah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, oleh karena itu anak-anak, setiap selesai sholat 5 waktu, usahakanlah, doakanlah orang tua kalian. Mohonkan ampun untuk diri kalian dan orang tua kalian. Karena manusia pada dasarnya, baik yang kita sengaja maupun tidak, ini sering berbuat dosa. Saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu ihsan kepada kerabat karib. Cara berbuat ihsan kepada kerabat karib diantaranya kita membantu jika dalam kesulitan. Jadi kalau ada sahabat kita ya perlu bantuan, kita bisa untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang kedua, tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Dan jangan sampai kita itu membuka aib ya kerabat karib kita. Dan cara berbuat baik terhadap karib kerabat juga sangat penting ya. Kita harus bisa menjaga jangan sampai kita itu menyakiti hati mereka. Terus yang ketiga, ihsan kepada kaum du'afa atau kaum lemah. Di antaranya caranya membantu dan menolong mereka sesuai kemampuan kita dengan penuh keikhlasan. Dan kita tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka, dan kita harus berusaha tidak menyakiti hati mereka. Yang keempat, ihsan kepada tetangga kita. Ya, terutama tetangga itu kan bisa tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah, tetangga dekat itu diantaranya bagaimana kita harus berbuat baik atau berbuat ihsan kepada tetangga kita, diantaranya
kita bisa membantu jika tetangga kita dalam kesulitan. Terus yang lainnya, contohnya tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada tetangga kita. Karena tetangga itu merupakan orang yang terdekat dengan kita. Jika kita ada kesulitan, mungkin sakit, yang pertama keluarga kita jauh, yang pertama yang membantu diri kita adalah tetangga kita. Maka sudah sepatutnya kita berbuat baik atau berbuat ihsan kepada tetangga, baik yang dekat atau jauh. Terus jangan mengganggu aktivitas mereka saat mereka sibuk. Jadi umpama pada waktu tetangga kita itu kok istirahat, kita harus berusaha tidak mengganggunya. Pada waktu tetangga kita itu bekerja, kita juga tidak mengganggu. Dan juga penting sekali terhadap tetangga kita, kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Jadi dalam berbicara dengan tetangga harus santun dan bisa menjaga perasaannya sehingga tetap terjalin hubungan yang baik dengan tetangga kita. Lanjut, yang kelima yaitu ihsan kepada tamu. Jika ada tamu, diantaranya tugas kita yaitu untuk memberikan jamuan, baik makanan atau minuman, sesuai kemampuan kita. Dan tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Saya contohkan saja, pada waktu kita bertamu, dan kita kok kurang berkenan sehingga ya dalam menerima tamu itu ke wajah kita ya tidak menyenangkan, ini jangan sampai terjadi. Nah, jika kita punya, kita memberikan oleh-oleh atau hadiah sesuai kemampuan kita sehingga kita bisa menyenangkan tamu kita dan membantu jika tamu kita dalam kesulitan. Jika kita berbuat baik, insya Allah rizki itu pasti Allah akan memberi. Terus yang keenam, ihsan kepada sesama muslim. Ihsan kepada sesama muslim yaitu cara kita yaitu dengan tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Dan jika sesama muslim itu membutuhkan bantuan, kita bisa membantu kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita yang sesama muslim dan jangan sampai kita itu menyakiti hati mereka. Lah itulah anak-anak beberapa ya cara berbuat baik. Ada beberapa hal, sedangkan yang ketujuh yaitu ihsan kepada binatang. Lah bagaimana cara kita berbuat baik kepada binatang jika kita itu mempunyai binatang, kalau memang waktunya makan, juga kita masih makan, kasih minum, jangan sampai kita itu menyakiti atau melukai binatang baik yang kita miliki maupun yang liar. Dan memberikan segala sesuatu, jangan sampai binatang itu kelaparan. Terus 8, ihsan kepada alam sekitar. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah SWT terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah SWT di sekeliling kita, di sekitar kita. Jadi alam yang telah diberikan oleh Allah SWT, kita mempunyai kewajiban untuk menggali dan mengelola dan kita bisa mengambil manfaatnya. Dan oleh karena itu kita harus bisa menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita dan jangan mencemari lingkungan. Karena kerusakan yang terjadi di alam semesta itu penyebabnya adalah dari manusia itu sendiri dan manusia akan merasakan akibat dari apa yang dilakukan. Saya lanjutkan. Manfaat dari berbuat ihsan.
Di antaranya yaitu mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan baik pasti akan dibalas dengan perbuatan baik. Yang kedua, dengan berbuat ihsan mendapatkan kasih sayang orang tua kita. Ya, karena tentu orang tua kita menyukai anak yang berperilaku baik dan rajin beribadah. Oleh karena itu anak-anak, jadilah kalian seorang anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian. Yang ketiga, yaitu dijauhkan dari kesulitan, karena bila kita berperilaku baik, pasti saat menghadapi kesulitan banyak orang yang bersedia menolong kita. Jadi kalau kita membantu kesulitan orang lain, jika kita dalam kesulitan, pasti Allah akan memberikan kemudahan dari kesulitan kita. Terus yang keempat, yaitu terjaganya lingkungan kita. Karena baiknya amal kita yang turut menjaga lingkungan sekitar. Terus manfaatnya berbuat baik, yang lainnya yaitu Allah jauhkan dari perbuatan buruk dan teman-teman yang buruk, karena orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak, kalian harus pandai-pandai untuk memilih teman bergaul. Nah, itulah anak-anak untuk kalian ya materi bab 8 tentang berbuat baik kepada sesama. Marilah untuk kita semua hendaklah menerapkan perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari sesuai pesan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini ada tugas untuk kalian dan tugas ini harus diusahakan untuk segera dikerjakan biar tidak numpuk. Nah, yang pertama, carilah kisah inspiratif terkait dengan tema ihsan. Yang kedua, tulislah pelajaran yang terdapat dalam kisah yang kamu temukan. Nah, untuk pertemuan kali ini bab 8 ya, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan gunakanlah kesehatan kalian sebagai rasa syukur kepada Allah SWT untuk rajin beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian dan kepada bapak ibu guru kalian, sehingga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian semua, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.